Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada materi tata tertib sekolah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, yakni sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang pada surat At-Taubah ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Untuk itu, marilah kita merapikan baju terlebih dahulu dan membersihkan sekitar kita. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipastikan rapi pakaiannya dan bersih sekitarnya? Jika memang sudah bersih dan rapi, terima kasih. Selanjutnya kita akan membaca doa awal belajar, membaca tawasul. Yang pertama kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, keturunan, dan para ahli bait. Yang kedua kepada para sahabat, tabi'in, ulama, dan orang alim, para aulia, syuhada, dan sholihin. Yang ketiga kepada para guru-guru kita, khususnya kepada pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif Al-Mahfurullah Kiai Haji Munir Hashim Latif. Yang keempat kepada orang tua kita, kepada ibu dan bapak kita, atas hajat kita untuk mencari ilmu. Al-Fatihah. Kemudian mari kita bersama-sama membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, akrimna bi nurril fahmi wa ahrijna min dulmati wahmi, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita membaca ikrar bersama-sama dengan berdiri. Silahkan sekarang anak-anakku berdiri dan mengikuti membaca ikrar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk kembali. Kemudian saya akan mengabsensi kehadiran kalian semuanya. Untuk itu silahkan ambil satu lembar kertas dan ballpoint atau spidol untuk menulis nama kalian dengan huruf kapital. Setelah itu dilipat menjadi 5 segitiga dan letakkan di atas meja masing-masing. Seperti ini hasilnya. Bagaimana? Sudah diletakkan di atas meja masing-masing. Selanjutnya, anak-anakku, agar kegiatan yang akan kita laksanakan memberikan manfaat saat menghadapi kondisi pandemi saat ini untuk diri kita, orang tua kita, dan seluruh umat muslim. Maka
mari kita bersama-sama bersolawat. Solawat yang akan kita lantunkan kali ini yakni solawat tibil kulub, solawat penyembuh yang biasa kita buat pujian menjelang sholat di masjid atau di musola. Mari kita melantunkan bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anakku, sholawat tibil qulub memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya sakit akibat pandemik, baik untuk diri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga sekitar kita. Jadi dengan melantunkan sholawat ini, kita sudah melaksanakan bakti kita ke orang tua dan guru, juga berbuat baik pada saudara dan tetangga, sehingga ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dalam mencapai berbagai keinginan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang satu, berbakti kepada orang tua dan guru. Hadis riwayat Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik mengatakan, Du'aul walidi liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummati. Dan doa orang tua untuk anaknya
bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Yang pertama tadi yakni berbakti pada orang tua dan guru. Yang kedua yakni bertaubat. Orang yang bertaubat itu adalah orang yang berbuat kebaikan, karena untuk menghapus kesalahan itu adalah dengan berbuat kebaikan. Dari hadis riwayat Tirmizi, wa'at bihis sayyi'atal hasanata tam'uha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan pada orang yang berakhlak baik. Di masa pandemi seperti ini, harapan saya kalian semakin banyak untuk membaca sholawat agar terhindar dari mara bahaya. Selain itu, protokol kesehatan harus kalian patuhi dimanapun kalian berada. Ada yang tahu protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia? Sekiranya ada 5 mungkin yang kalian ketahui. Akan tetapi di lingkungan YPM, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif, kalian diajarkan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yakni 7M. Apa itu? Yang pertama yakni 1. Memakai masker dengan benar. 2. Mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi berkerumun. M yang kelima, mengurangi mobilitas. M yang keenam, yakni menghindari makan bersama dalam satu ruang. M yang ketujuh atau M yang terakhir, ini adalah sangat-sangat penting, yakni mengisi monitoring kesehatan, yang tidak lain adalah ciri khas siswa-siswi Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif. Selanjutnya, protokol kesehatan juga diberikan pada saat kita bersalaman. Bersalaman untuk protokol kesehatan yakni banyak alternatifnya. Yang pertama yaitu dengan membukukan badan ke depan. Yang kedua yakni salam dada. Yang ketiga yakni melambaikan tangan disertai dengan senyuman. Yang keempat yakni salam namaste. Adapun alternatif salaman tanpa kontak fisik mungkin dengan teman sejawat, yakni 1. Melambaikan tangan. Yang kedua yakni dengan sikut. Yang ketiga yakni dengan menggunakan kaki. Yang keempat yakni dengan tos. Yang kelima yakni dengan seperti ini. Jadi di Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan ketat. Itulah tadi mengenai protokol kesehatan, yakni menyangkut mengenai bagaimana akhlak beretika kita. Salah satunya bersalaman, mencuci tangan dan sebagainya. Untuk itu anak-anakku, supaya lebih menjiwai
bagaimana saat bersolawat kita. Setelah ini silakan perhatikan tayangan berikut. Tayangan ini menggambarkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang. Akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, penguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imam Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imam itu sehingga leher Nabi tersisik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah. Ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang dalam kondisi lehernya tersisik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut bicara dengan baik juga. Dia mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai beliau Bagaimana anak-anak? Setelah kalian melihat video mengenai cerita Rasulullah tadi, ada beberapa yang perlu kalian ketahui dari beberapa pertanyaan. Salah satunya yakni satu, bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditarik dan dikejar hutangnya. Kemudian ada lagi bahwasannya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhutang ke pendeta Yahudi tersebut. Kenapa tidak berhutang ke sahabatnya? Kemudian yang ketiga, yakni bagaimana respon pendeta Yahudi atas sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari video tersebut kalian bisa memperoleh faedah ketika nanti kalian akan masuk dalam dunia yang baru, yakni tingkat SMA, SMK. Bagaimana anak-anak? Apakah masih semangat? Setelah ini kita rileks dulu, karena setelah ini kita akan masuk ke dalam materi inti tata tertib sekolah. Bagaimana cara merilekskan tubuh kita?
Contohnya seperti ini, kalian akan melakukan yang saya contohkan. Jadi kalian mengucapkan dan menggerakkan, antara ucapan dan gerakan harus benar. Jadi seperti ini. Konsentrasi. Mari kita konsentrasi. Bagaimana anak-anak mengenai gerakan dan ucapan tadi? Mungkin ada yang sudah bisa, juga mungkin ada yang masih belum bisa. Silakan dicoba di lain kesempatan. Setelah ini kita akan masuk materi tata tertib sekolah. Kenapa tata tertib sekolah sangatlah penting? Karena berdasarkan kepada tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan akhlak beliaulah menjadi insan-insan yang mulia. Akhlak akan menyebabkan orang menghormati kita, berteman dengan kita, mengikuti ajaran kita, bahkan mencari kita untuk menjadi temannya. Hal ini sesuai dengan hadis, yakni dari riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama bukhistu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi apa akhlak itu? Yang bisa kami jelaskan, akhlak adalah segala sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain, sehingga orang yang berakhlak pasti tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan juga orang lain. Agar terbentuk akhlak, maka dibuat peraturan sebagai pembiasan untuk tidak melakukan yang tidak baik untuk dirinya maupun orang lain. Ada beberapa peraturan yang ada di lingkup Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif atau YPM, yakni 1. Peraturan tentang kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, yakni peraturan tentang tata tertib. Selanjutnya kita akan membahas peraturan yang pertama, yakni peraturan tentang kegiatan belajar mengajar. Peraturan tentang kegiatan belajar mengajar di lingkup YPM, yakni 1. Siswa wajib membaca Al-Quran, sebab syafaat Al-Quran dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Terdapat pada hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu yahti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya. Peraturan selanjutnya mengenai kegiatan belajar mengajar, yakni wajib KPI. KPI adalah kecakapan penerapan ibadah dengan mengetahui dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, maka menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk nantinya saat dewasa, yaitu menuntaskan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Bukhari, man yuridullahu bihi khairan yuwaffiqhu fid din.
yang artinya barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Peraturan yang kedua dalam lingkup YPM, yakni peraturan tentang tata tertib sekolah. Peraturan tentang tata tertib sekolah, sebelumnya kita coba membaca mengenai ketentuan umumnya. Yang pertama, tata tertib ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah. Dalam rangka yakni menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan yang efektif. Artinya, tata tertib ini untuk tercipta iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Berarti tata tertib ini menciptakan hal yang baik untuk diri kita dan orang lain, atau juga dengan kata lain yakni membentuk akhlak. Yang kedua, tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, serta nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai untuk membentuk kemampuan siswa untuk mampu mewujudkan cita-citanya. Sebagai contoh, kalau kita bicara kemampuan abad 21, yaitu komunikasi, kerjasama, kreativitas, dan berpikir secara kritis. Komunikasi tercipta bila kita memiliki nilai-nilai sopan santun. Berarti dengan kepatuhan disiplin, tata tertib, terbentuk kemampuan komunikasi. Selanjutnya, yakni tata tertib umum. 1. Siswa bersalaman dengan guru saat datang dan pulang. Tentunya sesuai dengan bersalaman sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, siswa mengucapkan atau menjawab salam, kemudian tersenyum bila bertemu dengan guru, siswa lainnya, atau orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Dari tata tertib umum ini, bila kita hubungkan dengan hadis riwayat Tirmizi, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Berarti dengan mematuhi tata tertib umum kita sudah mengurangi kesalahan dengan kebaikan yang kita lakukan. Demikian tadi materi yang sudah kita selesaikan, yakni mengenai peraturan tata tertib yang ada di lingkup Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Selanjutnya adalah penugasan. Untuk awal penugasan, saya ingin kalian menulis lafaz Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di selembar kertas. Kemudian setelah itu
sebagai rasa cinta kita. Setelah kalian tulis, kalian bisa mencium lafaz tersebut sebagai rasa cinta kepada Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kalian akan mengisi penugasan yang ada di form ini. Ini adalah form untuk kalian, yakni tugas MPLS dengan materi tata tertib. Kalian bisa mengisi nama, asal sekolah kalian, kelas MPLS. Ini bisa kalian isi biasanya yakni kelompok kelasnya atau juga jurusan kalian. Selanjutnya yakni cita-citaku. Apa cita-cita kalian? Silahkan ditulis di kolom tersebut. Selanjutnya di bawahnya yakni apa yang melatar belakangi cita-cita kalian. Jadi tentunya cita-cita kalian ada latar belakangnya yang kalian ingin cita-citakan tersebut. Selanjutnya yakni kalian lanjutkan sejauh mana informasi yang kalian ketahui tentang cita-cita tersebut. Silahkan ditulis di kolom tersebut. Kemudian apa rencana Anda untuk mencapainya, mencapai cita-cita kalian tadi. Jadi kalian bisa tulis apa rencananya pada kolom tersebut. Dan yang terakhir, apa usaha yang sudah Anda lakukan untuk mencapai cita-cita kalian tadi. Silakan kalian tulis usaha yang sudah kalian lakukan pada kolom tersebut. Pada masa pandemi ini, yakni kita diijazahi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk doa penangkal wabah, yakni li khamsatun. Marilah kita bersama-sama membaca doa tersebut.
Mari anak-anak kita tutup dengan doa akhir belajar. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardukhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud cinta kita juga kepada Nabi besar agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.